warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma Safitri, NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas dan tujuan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Asas koperasi syariah meliputi yang pertama yaitu koperasi syariah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, koperasi syariah berasaskan hubungan darah. Yang ketiga, koperasi syariah berdasarkan syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, saling membantu dan memperkuat satu sama lain. Koperasi syariah termasuk semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat, serta keuntungan melalui sistem bagi hasil tanpa riba, perjudian, atau ketidakjelasan. Dalam melaksanakan tugasnya, koperasi syariah menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan sertifikasi usaha koperasi. Badan usaha yang dijalankan oleh koperasi syariah harus tunduk pada ketetapan agama dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan koperasi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama kesejahteraan seluruh masyarakat, dan turut serta dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan tujuan tersebut, koperasi syariah memiliki fungsi dan peran sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota, terutama seluruh masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, memperkuat kualitas manusia anggota, sumber daya, dan memungkinkan menjadi lebih amanah, profesional, bulat, dan konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, berjuang untuk mencapai dan mengembangkan ekonomi nasional berdasarkan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, sebagai perantara antara penyimpanan dan penggunaan dana untuk mewujudkan penggunaan aset dan optimal. Yang memperkuat kelompok-kelompok agar dapat bekerja sama untuk mengendalikan koperasi secara efektif. Terus yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh, menumpuk dan mengembangkan usaha produktif anggota. Tujuan koperasi syariah tersebut di atas sejalan dengan norma dan etika Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Manusia, makanlah yang halal dan indah di tanah. Jangan mengikuti jejak setan, karena setan adalah musuhmu yang sebenarnya. QS Al-Baqarah ayat 168. Asas koperasi konvensional. Koperasi adalah suatu tatanan ekonomi yang berdasarkan asas bersama atas dasar kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi. Beberapa orang berpikir bahwa koperasi adalah organisasi komersial yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang untuk kepentingan umum. Koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip gerakan ekonomi rakyat dan kekerabatan sebagai dasar untuk kegiatan mereka. Tujuan koperasi konvensional. Menurut undang-undang, tujuan koperasi adalah untuk membangun kesejahteraan anggota, terutama dalam masyarakat secara keseluruhan. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan rakyat, bukan modal. Oleh karena itu, keuntungan bukanlah ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat dari anggota lebih diutamakan daripada keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Atisyafiah dengan nomor NIM 079. Saya di sini akan menjelaskan sejarah koperasi syariah di Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah sudah mulai berkembang dan bahkan menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian Indonesia, yang dimana ditandai dengan didirikannya beberapa lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya instrumen keuangan berbasis syariah, yang dimana dimulai dari berdirinya Bank Muamalat, kemudian diikuti lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Dari banyak lembaga keuangan yang ada, koperasi syariah mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai diminati oleh masyarakat Indonesia
khususnya masyarakat menengah ke bawah. Karena koperasi sendiri muncul sebagai solusi dari keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki. Sejarah berdirinya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan Menteri, Kepmen, Koperasi, dan UKM Republik Indonesia, yang dimana keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah. Dan dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Belakangan ini koperasi syariah justru makin banyak diminati. Hingga kini ada 3.000 koperasi syariah di Indonesia yang mampu menghidupi 920.000 unit usaha kecil. Mungkin fenomena ini menjadi sesuatu yang mencengangkan sebab di tengah pesimisme masyarakat terhadap kemampuan koperasi syariah justru menunjukkan eksistensinya. Meskipun belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun di tengah kondisi masyarakat yang seperti itu ada harapan besar bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang dengan cara kerja koperasi yang mengedepankan asas kebersamaan dan keadilan. Dengan demikian, koperasi syariah menjadi unit usaha yang perspektif dengan sistem syariah dan selama ini nampaknya sudah menjadi lirikan masyarakat. Selanjutnya, sejarah koperasi syariah di Asia Tenggara. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen yang menerapkan pertama kali pada usaha pemintalan kapal. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King tahun 1786 sampai 1865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Fendi Ardiansa, NIM 082. Sini saya akan memberikan materi tentang sejarah koperasi konvensional di Indonesia dan di Asia Tenggara. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah koperasi di Indonesia. Nah, sejarah berdirinya koperasi di Indonesia tidaklah mudah. Ada banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi kelancaran berdirinya koperasi, dan banyak pula hal-hal yang merintangi dan menghambat kelancaran dari berdirinya koperasi di Indonesia ini. Bahkan ada beberapa oknum yang malah merubah fungsi dan sistem dari koperasi yang sebelumnya sudah ada di Indonesia. Jadi, apa sajakah hal-hal yang mempengaruhi tentang berdirinya koperasi di Indonesia? Nah, berdirinya koperasi di Indonesia ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pendirian koperasi di Indonesia. Fase ini terjadi pada masa penjajahan bangsa Belanda, yaitu pada tahun 1896. Pada masa ini, banyak pegawai negeri sipil pada saat itu yang disebut dengan spriai. Mereka kesulitan dalam membayar hutang-hutang mereka dari rentenir pada saat itu. Mereka kesulitan membayar bunga dari hutang yang mereka pinjam. Banyak pula petani yang kesulitan dalam memanen dan mengelola hasil panennya. Mereka kesulitan mendapatkan bibit tanaman, dan mereka juga tidak tahu cara memasarkan hasil pertanian mereka. Kemudian di Purwakarta ada seorang pramong bernama Raden Arya Wirita Atmaja. Beliau mempunyai ide untuk mendirikan sebuah bank simpanan yang diberi nama Huls Ansperbank. Tujuan dari beliau mendirikan koperasi ini adalah untuk membantu masyarakat Indonesia perekonomiannya. Beliau mendirikan koperasi ini untuk membantu para pegawai negeri dalam melunasi hutang yang mereka pinjam. Dan koperasi simpanan yang didirikan oleh Raden Atmaja ini mendapat dukungan dari residen Belanda yang bernama De Wolven Restorodi. Seorang residen dari Belanda yang bernama De Wolven ini mendirikan sebuah penyimpanan padi, kemudian mengajak para petani untuk menyimpan padi mereka dalam lumbung padi yang sudah didirikan tersebut. Kemudian nantinya penyimpanan padi tersebut akan dipinjamkan pada saat masa paceklik, sehingga para petani tidak kesulitan mendapatkan hasil panen dan mendapatkan makanan di masa paceklik. Di saat koperasi mulai mendapat kemajuan karena mendapat dukungan dari residen Belanda, tak lama dari itu masuklah fase kedua di mana koperasi mulai mati total. Kenapa mati total? Karena pada masa ini koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Koperasi yang semula didirikan untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia justru berubah fungsi sebagai sumber utama suatu oknum dan mendapatkan dana. Fase ini terjadi pada masa penjajahan bangsa Jepang, yaitu pada tahun 1903. Pada tahun ini,
bangsa Jepang mengambil alih semua koperasi yang sudah ada di Indonesia dan merampas semua aset, semua kekayaan, dan semua sumber pemasukan dari koperasi tersebut yang nantinya digunakan oleh bangsa Jepang untuk modal utama dalam pembuatan senjata dan kelancaran bangsa Jepang untuk menjajah bangsa Indonesia. Pada tahun ini, koperasi benar-benar tidak bisa dikendalikan lagi. Masyarakat Indonesia punya inisiatif sendiri untuk mendirikan koperasi yang mereka atur dan mereka kelola sendiri. Akan tetapi, bangsa Jepang tidak mudah dibodohi. Bangsa Jepang kemudian membuat peraturan yang menegaskan bahwa setiap koperasi yang berdiri harus sesuai dan mendapatkan izin dari pemerintah Jepang yang berada di daerah-daerah tersebut. Apabila koperasi itu berdiri tanpa seizin dari pemerintah Jepang, maka koperasi tersebut akan dirusak dan semua aset-asetnya akan dirampas oleh bangsa Jepang. Kemudian setelah koperasi mati total di tangan bangsa Jepang, kemudian pada fase yang ketiga, koperasi mulai bangkit lagi. Dalam fase ini terjadi setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1947, tepatnya tanggal 12 Juli, Kongres Koperasi yang pertama mulai dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari kongres yang pertama ini diambil beberapa keputusan, antara lain yang pertama menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional, kemudian membentuk SOKRI atau Sentral Organisasi Rakyat Indonesia, dan memilih pengurus-pengurusnya. Kemudian pada tahun 1958, kongres yang kedua juga dilaksanakan. Dari kongres yang kedua ini mendapatkan keputusan yaitu menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Nasional. Kemudian pada tahun 1958 sampai dengan 1965, pada periode ini jabatan koperasi langsung bertanggung jawab atas perkembangan koperasi di Indonesia. Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jabatan koperasi, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Pada periode ini juga banyak berdiri KUD-KUD yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah mulai fokus pada perkembangan KUD-KUD ini. Pemerintah membuat panitia yang mengatur dan mengalokasikan berjalannya KUD di daerah-daerah. Pembahasan yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan koperasi di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu di negara Jepang. Cikal bakal kelahiran koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Di masa ini, koperasi pertanianlah yang paling banyak diminati. Hal ini karena pada tahun 1930, bangsa Jepang mengalami krisis ekonomi. Karena koperasi pertanian di Jepang pada saat itu sangat diminati, di Jepang ada dua bentuk koperasi pertanian. Koperasi pertanian yang pertama disebut dengan koperasi pertanian umum. Koperasi ini bekerja atas dasar serba usaha, misalnya menyelenggarakan usaha pemasaran hasil pertanian, menyediakan kredit untuk usaha asuransian, pemberian bimbingan dan penyuluhan pertanian bagi usaha-usaha tani. Kemudian bentuk koperasi yang lain atau yang kedua disebut dengan koperasi khusus. Koperasi ini hanya menyelenggarakan satu jenis usaha seperti koperasi buah saja, koperasi daging ternak saja, dan lain-lain sebagainya. Selain dari koperasi pertanian, di Jepang juga terdapat induk koperasi asuransi bersama, induk koperasi perbankan, dan pertanian kehutanan, dan lain-lain sebagainya. Perkembangan koperasi di negara Korea. Perkembangan koperasi di negara Korea, khususnya koperasi perdesaan, dimulai pada awal abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Petani Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pemerintah Korea dan Koperasi Pertanian digabungkan menjadi satu. Gabungan dari dua koperasi ini bekerja atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang modern. Koperasi ini bertugas mengembangkan sektor pertanian, meningkatkan peran ekonomi dan sosial petani, serta menyelenggarakan usaha-usaha dalam peningkatan sosial budaya. Kemudian perkembangan koperasi di Asia Tenggara yang selanjutnya yaitu di negara Thailand. Sejarah perkembangan koperasi di Thailand yaitu dimulai dari pembentukan Departemen pada tahun 1915. Mengawali kelahiran koperasi pertama di Thailand, Departemen Promosi Koperasi di Thailand memiliki visi untuk mempromosikan dan mengembangkan kelompok promosi
dari petani untuk ketahanan dan kemandirian dari koperasi-koperasi yang didirikan tersebut. Departemen Koperasi memberikan bimbingan, memberikan modal bantuan pada petani untuk memaksimalkan potensi dari hasil panen. Yang keempat, perkembangan koperasi di India. India mendirikan koperasi kredit ala Raffesian, yaitu pada tahun 1907 dan menyusun undang-undang yang sesuai dengan kehidupan sosial pada masyarakat India pada saat itu. Awalnya, pertumbuhan koperasi di India paling maju dan yang paling berjalan dengan lancar adalah koperasi perkreditan peternakan, koperasi gula, dan koperasi perbankan. Kemudian pada tahun 1912, undang-undang tentang koperasi diperbarui lagi dan disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat India. Demikian penyampaian materi dari saya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.